Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam sahabat podcast 28. Kali ini dan malam ini kita kedatangan tamu Bapak Murni SPD. Beliau itu adalah salah satu Cakades atau calon kepala desa pemangkat kota. Nah, pertama ini yang saya tanya Bapak, apakah boleh diperkenalkan biografi Bapak terlebih dahulu? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada malam hari ini kebetulan saya diundang untuk hadir untuk memenuhi suatu undangan ini. Jadi pada malam ini saya akan pertama-tama untuk menguraikan bahwa biografi untuk pendidikan ataupun biografi kehidupan saya yang berada di Pemangkat Kota sebenarnya dari tahun 73 saya udah tamat dari SD sampai 82 saya berdomisili dan bertempat tinggal di Pemangkat Kota. Sekolahnya juga dari SD sampai SMA-nya pun berada di Pemangkat Kota. Oke. Nah, untuk kelanjutannya pada saat itu karena untuk sekolah kita juga orang tua nggak mampu, sehingga pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk menyambung pendidikan kita banyak jalan-jalan yang kita laksanakan. Oleh karena itu dari tahun 76 untuk mencapai SMA itu saya harus berjuang sendiri mencari nafkah untuk bersekolah sampai saya melanjutkan sekolah saya dari tahun 76 sampai 82 di SMA Negeri 1 Pemangkat. SMA Negeri 1 Pemangkat. Untuk lanjutannya setelah kita mencari pekerjaan dan karena pada saat itu tamatan dari sekolah SMA itu masih banyak diperlukan tenaga-tenaga kerja baik dari negeri ataupun dari swasta. Karena kita berkeinginan, karena kehidupan kita yang kurang mapan atau ekonomi yang sederhana, sehingga kita untuk mencapai pendidikan itu kita harus berusaha, berjuang. Dan pada saat itu setelah kita untuk mencari pekerjaan, pada saat itu kita tidak dapat giliran lah, tidak diterima. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun mungkin yang lain karena kita tidak tahu pada saat itu, sehingga yang kita dapat karena Allah SWT juga memberikan kesempatan kita untuk menjadi seorang guru. Pada saat itu kita dicari calon guru yang kursusnya hanya 6 bulan bisa menjadi guru SD. Lalu saya berangkat ke Pontianak untuk menjadi guru tersebut. Setelah saya melaksanakan ataupun menjalani pendidikan kursus guru, saya bertekad untuk melanjutkan pendidikan saya mencapai diploma 2 guru. Karena penyesuaian kalau guru ini kan tidak bisa pendidikan yang rendah karena siswa ataupun zaman itu harus menyesuaikan. Dan pada tahun berikutnya tahun 2004 saya masih melanjutkan S1 saya, walaupun dalam membagi waktu karena saya mengajar juga harus pagi dan hari Sabtu Minggu harus mengikuti kegiatan di mata kuliah di fakultas tersebut sampai saya berhasil mencapaikan titel sarjana pendidikan di tahun 2004 kemarin. Itu, jadi Bapak Murni ini adalah mantan guru ya Bapak ya, guru ya, SD. Benar. Oke Bapak, sekarang saya tanya, Bapak kan dari mantan guru ya. Motivasi Bapak untuk mencalonkan diri sebagai Cakades Pemangkat Kota ini apa ya Bapak? Nah begini, ini adalah suatu
istilahnya kita juga banyak hal yang harus kita pikirkan. Setelah saya pensiun di tahun 2020 kemarin, tepatnya pada bulan Februari, sehingga kegiatan saya ini sepi di rumah karena saya tidak punya lahan-lahan perkebunan, tidak punya usaha-usaha lain. Karena pada saat itu kita hanya toh mengajar dan mendapat gaji, dan untuk usaha sampingan itu tidak ada. Jadi kegiatan berkebun, bertani, saya tidak ada lahannya. Memang udah tidak punya begitu. Sehingga dalam keadaan pensiun saya merasa kesepian karena biasa mengajar, bergaul dengan siswa, murid-murid kita, dengan teman kita, guru dan sebagainya. Sehingga pada saat pensiun saya merasa kesepian dan berpikir, kalaulah kita bisa ada kesempatan, Allah Subhanahu wa taala berikan suatu kesempatan untuk kita berkarya, coba kita berjuang, mencoba lagi. Nah, itulah motif saya untuk setelah saya pensiun tadi. Oke, berarti kalau dari penjelasan Bapak tadi, Bapak itu mencalonkan Cakades itu karena merasa bosan setelah pensiun sebagai guru gitu, Bapak? Bukan karena bosan Atau sebagai gimana? pensiun. Bosan tidak bekerja. Oh, bosan tidak bekerja karena kan selama ini interaksinya sama siswa. Biasa Pergi pagi sekali, pulang siang. Sekarang habis pensiun udah di rumah aja, nganggur gitu kan ya Bapak ya. Oke. Iya benar. Kemudian Bapak, kalau satu lagi, ini selain hanya karena tidak bekerja, itu apalagi Bapak, ada yang lain? Dalam waktu saya pensiun, dalam keadaan pensiun, saya bisa juga biasanya membantu istri dalam kegiatan rumah tangga, seperti karena istri ada pedagang kaki lima juga saya buat untuk menopang hidup juga. Lalu saya bekerja membantu. Jadi istilahnya bekerja lagi dalam arti kembali seperti yang dulu sebagai pedagang kaki lima aja. Sehingga pemikiran itu kan belum puas karena kita biasa berinteraksi dengan kawan, guru dan ramai sebagainya. Jadi kegiatan kita itu rasanya menyempit gitu. Sehingga adanya mungkin dengan kegiatan ini, insya Allah kalau memang Tuhan menginginkan, kita kembali menjadi kepala desa, mungkin teman ataupun masyarakat banyak yang bisa kita jadikan teman untuk berkarya atau teman untuk bersosialisasi dan lain sebagainya lah, sehingga kita terhibur. Nah, gitu aja. Berarti selain gak ada kegiatan, pengangguran lah istilahnya karena habis pensiun kan Bapak ya. Terus membantu istri. Bapak Murni ini salah satu idaman para istri mungkin ya. Terus Bapak, kan kalau mau melamar jadi Cakades itu kan kita harus berinteraksi terhadap masyarakat sekitar kan Bapak. Kalau kita pembahasan di bidang sosial terlebih dahulu Bapak. Baik Bapak, sekarang kita akan membahas poin pertama, yaitu tentang sosial. Bagaimana menurut Bapak tentang sosial bermasyarakat di Pemangkat Kota yang selama ini Bapak ketahui? Jadi untuk masalah sosial, kita tahu bahwa kita di Pemangkat Kota khususnya, semua masyarakat itu tidak satu suku, tidak satu agama, tidak sama kesejahteraannya. Itu kan ada perbedaan perbandingan. Nah, untuk itulah maka di dalam kegiatan sosial khususnya seharusnya kita tidak bisa untuk membedakan, membandingkan atau menyisihkan antara agama dengan yang lainnya, antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara masyarakat yang kurang mampu dengan yang lebih mampu.
kita harus merangkul bagaimana sosial dari masyarakat ini selalu menyatu, tidak ada beda antara si miskin dan si kaya. Oleh karena itu nantinya kalau kita sudah menyatukan tentang ataupun masalah-masalah sosial yang lain seperti kegiatan-kegiatan sosial, kita harus dapat bersama-sama membantu bersama, bekerja bersama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat kita, khususnya pemangkat kota, agar semua kegiatan mudah terselesaikan dan kita dapat bersama-sama juga merasakan sakit nyamannya atau susahnya dalam melaksanakan suatu kegiatan di masyarakat. Apalagi khususnya di masyarakat kita ini, kegiatan dari masyarakat kita kadang-kadang ada kegiatan-kegiatan sosial-sosial yang lain, kegiatan pamannya dalam masalah wabah-wabah penyakit, kita selalu membantu bekerja sama membersihkan sampah dan hal-hal lain yang dapat meringankan dari masyarakat kita sendiri. Oke, katanya kan misalnya begini Bapak kan ya, kita itu kan di pemangkat kota misalnya, itu agamanya kan berbeda seperti Ya, yang Bapak bilang tadi, betul. apalagi di Sinam terutama itu kan Iya. ada Muslim dan non Muslim. Ya, Itu kalau misalnya ada satu kegiatan, misal apalagi ini kan lagi 17 Agustusan. Nah, betul. anggap aja acara 17 Agustusan itu kan pastinya setiap dusun itu kan ada acara Ada tertentu. kegiatan, Misalnya ini misalnya ya Bapak kan. Iya. Dari misalnya yang non muslimnya ini kalau ada kegiatan ini, kalau ada kegiatan 17 Agustusan tapi nggak mau, itu kan acara yang Islam atau Muslim, tapi kita kan bukan non Muslim nggak mau ikut, itu bagaimana kalau Bapak menanggapi masalah itu? Memang benar, tapi di dalam kegiatan seperti halnya kegiatan untuk merayakan kegiatan ini, kita harus melihat itu bersifat ritual atau tidak, Ya. bersifat yang menyelewengkan agama atau tidak. Kalaulah kita kegiatan 17 Agustus, perayaan Agustus, kalau kita untuk melaksanakan kegiatan pamannya yang bersifat agamanya kuat atau secara ritual, seperti umpamanya beginilah, kita tadi dalam Agustus ini ada kegiatan pembakaran wangkang. Nah, apakah kita harus ikut bersama-sama melaksanakan ataupun kegiatan-kegiatan itu? Itu kan melanggar aturan agama. Seharusnya bagaimana kita menyikapinya? Menyikapinya dengan cara kita ikut, bukan melaksanakan ritualnya, menyembahnya, bukan. Tapi alangkah baiknya kita hanya sebagai penonton, menyaksikan, itu sudah cukup. Tapi kalau kita ikut secara ritualnya, mengambil garu, apalagi tentang kegiatan-kegiatan yang istilahnya yang dikerjakan oleh yang non muslim, itu yang dapat kita cegah kalau dapat. Begitu juga kalau non muslim, andai kata mereka melakukan pamannya seperti hajatan atau kegiatan ceramah maulud, apakah dia harus ikut bersama-sama kita di masjid atau di lingkungan itu? Tidak. Tapi dengan dorongannya, dengan motivasinya, memberikan suatu tempat, lahan, itu kan sudah merupakan suatu motivasi juga bagi kita. Itu kerjasama itu bukan berarti tidak mengikuti. Dia mempersiapkan suatu tempat atau lahan ataupun umpamanya sound system, ataupun dia memberikan bahan makanan seperti umpamanya aqua. Dalam kegiatan kita itu kan kita bukan merupakan suatu ritual bagi kita, sehingga tidak menyampur adukan agama yang kita anut. Nah, begitu kalau kita dapat membatasi. Kalau memang andai kata kita memang ingin melaksanakan yang pamannya dari desa, harus ada ikut melaksanakan pamannya peresmian pekong, ataupun pamannya kita ada peresmian apa, kita harus mengirim ada sesuatu
anggota kita di dalam desa ini yang dapat melaksanakan itu, yang satu agama dengannya, itu harus kita kirimkan atau kita perhitungkan untuk ikut melaksanakan. Bukan berarti kita sebagai pemimpin desa itu harus ikut ke sana, itu tidak mungkin kita lakukan. Itu yang dapat nanti insya Allah kita dapat membedakannya, itu dapat kita laksanakan. Berarti intinya itu saling menghargai. Benar. Kayak yang non muslim menghargai yang muslim, yang Iya. muslim juga menghargai Non-muslim. kegiatan yang non muslim. Oke. Terus Bapak, ini yang satu lagi pertanyaan selanjutnya ini tentang ekonomi. Ya, Kalau tentang ekonomi menurut Bapak di Pemangkat Kota ini bagaimana? ya menurut saya kalau kita baca dari beberapa media, kadang-kadang beberapa masyarakat yang kita pandang, atau kita kan hidup bersama di dalam lingkungan Pemangkat Kota. Memang keadaannya kalau lihat dari keadaan umum, pandangan umum, masyarakat kita ini nampaknya sudah mencapai sejahtera sih belum, tapi untuk kan makmur enggak. Jadi sudah sejahtera lah, sudah tercapai. Enggak seperti zaman kita dulu, zaman pada saat saya masih sekolah. Kita itu kalau yang zaman saya sekolah untuk mencari lauk, Ya. ikan dan sebagainya gampang. Di laut kita dekat, tinggal buat yang namanya di Pemangkat ini, kalau dari Karungguni itu ancau. Nah, kalau kita mau ingin ikan, kita mancing di laut. Karena daerah kita ini banyak kekayaan yang ada, sehingga kitalah yang dapat mengaturnya dan memanfaatkannya. Dan sungai juga kemarin, kalau kita sekarang kalau kita lihat zaman dahulu laut di sungai itu, kalau kita malam-malam kita pasang satu alat untuk menangkap ikan, ya udang, insya Allah laut tidak akan susah. Yang kemarin yang paling susah zaman kehidupan dari saat saya kecil itu, yang paling susahnya adalah mencari beras. Karena beras itu ada dan harganya kita tidak terjangkau. Karena pencarian untuk orang tua kita tidak tercapai untuk membeli berasnya. Itu kadang-kadang sampai-sampai kita yang masih anak sekolah harus bekerja. Karena di daerah kita ini kan pelabuhannya Tanjung Batu. Zaman tahun berapa itu pelabuhan berada di Tanjung Batu, kita untuk membawa barang-barang makanan atau barang itu dibongkar dari laut sana, dari kapal, dan pelabuhannya berada di pesisir pantai kita ini. Sehingga untuk mencari usaha kita harus bekerja. Kita kan tadi udah berbicara soal ekonomi. Iya. Di mana-mana itu ekonomi itu selalu berkaitan dengan yang namanya wisata, kan Bapak kan? Terus pertanyaan saya ini, bagaimana pandangan Bapak terhadap wisata yang ada di Kota Pemangkat? Ya Bapak ketahui saja. Nah, terima kasih. Itulah yang paling topik yang paling berkesan untuk saya ceritakan dalam hal ini. Kita tahu sebelum adanya wisata yang ada di Pemangkat Kota, daerah ini penghasilannya sangat rendah. Karena kita tahu kalau sejarahnya Sinam khususnya, dulu Sinam itu kalau nggak abrasi, nggak ada wisatanya di Pantai Sinam. Karena di daerah situ dari Tanjung Batu sampai ke ujung Kaduk itu adalah hutan mangrove. Jadi penduduk masyarakat yang berada di dalam wilayah Pemangkat Kota khususnya Sinam bagian pesisir pantai itu sampai berjumlah kalau dihitung gangnya sampai 3 susunan gang, ramai sekali. Tapi penghasilannya nggak ada, cuman nelayan, buruh, petani ataupun pekebun, cuman itu. Sehingga masyarakat untuk berkembang ekonominya ya agak lambat, bukan sulit, agak lambat.
Dengan adanya abrasi itu rupanya berdampak positif bagi masyarakat pemangkat kota. Dengan adanya abrasi, rencana pemerintah berubah. Jalan yang akan dirubah di belakang gunung sana disisai, diperbaiki untuk di jalan ini, sehingga mungkin perhitungan pemerintah kan lebih ringan biayanya di sini. Rupa-rupanya membawa dampak positif bagi masyarakat pemangkat kota, sehingga pemangkat kota menjadi desa wisata. Kalau dulu Tanjung Batu yang dikenal oleh orang itu pun Tanjung Batu ada kendalanya. Kenapa? Kendalanya pertama tempat parkirnya tidak siap, kedua keamanannya kurang. Kalau sekarang kita mudah-mudahan dengan adanya Pantai Sinam, jadi desa kita ini sudah berubah menjadi desa wisata. Dengan adanya desa wisata, otomatis ekonomi masyarakat khususnya Pantai Sinam dapat bertambah baik. Di mana bertambah baik? Usaha-usaha kecil masyarakat dapat dilaksanakan, dijalankan dengan perhatian. Masyarakat juga harus menjaga keamanannya. Masyarakat yang paling penting kan untuk berkunjung kan keamanan. Kalau udah aman, bebas dari biaya-biaya yang lain, insya Allah, karena kita ini merupakan tempat wisata yang alami yang baik, apalagi di sore hari memandang matahari terbenam, wah banyaklah konten-konten untuk berfoto dan sebagainya. Itu harapan kita, semoga dengan adanya Pantai Sinam, desa kita berubah menjadi desa wisata, sehingga kitalah nanti yang bisa menjaga, mengendalikan untuk kemakmuran kesejahteraan masyarakat kita sendiri. Nah, itu. Oke, berarti menurut Bapak Murni ini wisata yang ada di Pemangkat Kota ini hanya pantai saja. Apa ada yang lain? Itulah tadi dikatakan bahwa selain dari di pantai Tanjung Batu juga, kita juga biasanya orang dapat menikmati keindahannya. Biasanya dapat, umpamanya kita ada tempat wisata khususnya bagi pendatang yang non muslim Cina khususnya, biasanya dia berkunjung ke Pekong, karena Pekong itu membuat dampak positif baik dari pandangan kita, dari masyarakat pendatang khususnya orang-orang Cina yang dari Taiwan dan sebagainya, untuk melihat keadaan indah sekali, sehingga kita harus dapat melestarikan, menjaga, bahkan bagaimana kita harus memperjuangkan masyarakat Pemangkat Kota ini dapat lebih baik dan sejahtera masyarakatnya. Oke, berarti itu adanya Pantai Sinam, terus di Tanjung Batu sama di Pekong itu juga salah satu pandangannya wisata Bapak kan ya, karena dari atas gunung. Karena Pekong di Pemangkat ini kan terdapatnya ada tangga tinggi ke gunung, Bapak kan? Betul. Oke. Terus Bapak, kalau selain wisata Pantai Sinam, Tanjung Batu, Pekong, untuk mengatasi yang namanya desa wisata di Pemangkat Kota itu hanya itu saja? Tidak juga, itu kan merupakan salah satu penghasilan ataupun untuk mendapatkan penghasilan dari masyarakat kecil aja. Tapi kan yang lain kita kan masih banyak. Kita di Pemangkat Kota ada perkebunan kelapa, ada kegiatan kerajinan seperti pembuatan keranjang, ada juga kegiatan-kegiatan yang dapat menghasilkan seperti di pasar, kita dapat menghasilkan ataupun meningkatkan ekonomi masyarakat. Jelas kalau kita bandingkan dengan yang dulu, ekonomi hanya terbatas pada kerajaan pertanian, perkebunan atau kuli bangunan. Sekarang kan udah bertambah. Anak-anak, ibu-ibunya dapat berdagang di pantai, sehingga dapatlah untuk membiayai sekolahnya selain dari bantuan dari pemerintah. Itu aja. Oke. Berarti kalau wisata ini tetap berkaitan dengan ekonomi. Adanya wisata tetap akan meningkatkan ekonomi penduduk sekitar gitu, Bapak kan ya? Sudah pasti. Oke, itu menurut Bapak Murni.
Terus Bapak, wisata sudah selesai kan? Iya. Sekarang kita ke kesehatan masyarakat. Menurut Bapak ini Bapak, kesehatan yang ada di Pemangkat Kota ini bagaimana? Dari kegiatan kesehatan kita sudah memang segala-galanya dari awalnya, sekarang kita mengalami kemajuan-kemajuan dan adanya kegiatan-kegiatan. Umpamanya kalau kita adanya demam berdarah, kita tinggal melapor kepada desa ataupun puskesmas sehingga kita diberikan penyemprotan, dan penyemprotan kadang-kadang gratis. Ditambah lagi kegiatan dari masyarakat untuk kebersihan di lingkungan, itu juga membawa dampak kesehatan yang lebih baik. Dan kegiatan lain juga umpamanya untuk masyarakat yang sakit langsung mendapat bantuan yang kita kenal dengan program yang kita kenal Apa? kegiatan dari bupati itu Kegiatan apa tadi ya? Pokoknya kegiatan itu biaya dari rumah sakit kita dapat digratiskan. Nah, itu aja dari bantuan Pemda. Nah, kalau kita tambah lagi dari pemerintah pusat adanya bantuan kegiatan untuk anak yang kurang gizi, banyaklah hal-hal yang memang sudah mempengaruhi kehidupan kesehatan kita sekarang. Alhamdulillah, kita lihat aja kegiatan-kegiatan kita, nampaknya orang pada gemuk semua, ibu-ibu pada gembrot semua. Itu berarti menunjukkan bahwa kesehatan terjamin, ekonominya juga terjamin. Berarti kalau orang udah sehat, pasti kehidupannya juga sehat. Itu dapat kita lihat. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kita kan kalau kita melihat di jalan-jalan orang pada bongkok-bongkokan, susah-susahan untuk berjalan mengais rezeki pun masih. Sekarang kita nggak ketemu lagi hal-hal yang demikian, kecuali memang orang hobinya lah gitu kan, kayak minta-minta gitu. Padahal dia sudah mampu, itu sudah ada dijamin oleh pemerintah. Tapi memang orangnya hobinya minta, itu sehingga terbawa. Bukan ekonominya yang kurang, tapi kebiasaan hidupnya. Nah, itu mudah-mudahan hal ini dapat kita cegah, Pemangkat Kota nanti bersih, sehat, dan dapat dijamin kesehatannya itu lebih kita harapkan lagi. Sekarang kita bahas tentang keamanan, ketertiban masyarakat. Menurut Bapak ini bagaimana keamanan dan ketertiban di desa Pemangkat Kota? Ya, menurut saya yang kita perhatikan, semua masyarakat, semua desa, bahkan negara pun tidak luput dari keadaan yang mengacaukan ataupun tentang keamanannya, tetap masih ada yang bermasalah. Nah, oleh karena itu beberapa program pemerintah yang kita lihat untuk keamanan desa, khususnya kita punya bagian dari umpamanya dari kepolisian sudah diwakilkan untuk di desa. Untuk di desa Pemangkat Kota khususnya di sini kita keamanan ya dikatakan mengkhawatirkan, ya enggak juga. Dikatakan aman, enggak juga. Semua itu tergantung kepada masyarakatnya dan potensi masyarakatnya. Karena kita di daerah Pemangkat Kota banyaknya pendatang karena daerah wisata khususnya, jadi pendatang-pendatang itu banyak yang menginap dan langsung tinggal di daerah kita. Karena kalau tinggal di daerah kita, kita nggak tahu latar belakang masyarakat yang bertinggal atau berdiam di daerah kita itu, kita nggak tahu asalnya dari mana, sifatnya bagaimana, sehingga kadang-kadang kegiatan masyarakat kita yang kita pandang sudah dikatakan bisa dinetralisir,
ada kegiatan-kegiatan juga yang dibawa pengaruh oleh pendatang-pendatang, dan kita juga bukan berarti memvonis dari pendatang itu harus orang yang tidak benar, bukan begitu. Oke. Jadi dari kadang-kadang kegiatan kita itu dapat pengaruh dari pendatang juga, dan khususnya kalau daerah kita sini untuk keamanan ya memang masih dikatakan belum sempurna lah, masih ada hal-hal yang harus kita benahi. Oke. Kak, sorry. Maaf ya Bapak. Iya. Terus Kak, kan ini kan baru-baru kejadian kan Bapak. Mm-mm. Kejadian yang ada penculikan bayi itu kan baru masih hangat-hangatnya beritanya. Itu bagaimana Bapak menyikapi? Ternyata kan itu dari yang diculik itu anak dari dusun Sinam. Iya. Yang mencurinya juga dari orang dusun Sinam. Itu Iya. bagaimana Bapak? Nah, itulah tadi saya katakan bahwa hal tersebut yang kejadiannya di daerah kita, Pemangkat Kota khususnya daerah Sinam, dan penculiknya juga orang Sinam. Tapi kalau kita telusuri benar-benar, tadi saya juga hadir di sana, itu yang laki-lakinya itu orang pendatang, baru beberapa tahun tinggal di daerah Sinam. Nah, itu pelakunya, dan dibantu oleh orang khusus penduduk Sinam yang perempuannya. Nah, berarti kan ada kerjasama. Nah, andai kata hal tersebut kita bisa mencegah, menetralisir kegiatan-kegiatan itu, khususnya masyarakat Sinam dapat memilih kegiatan yang serupa itu, alangkah baiknya kita dapat mengadakan umpamanya pertemuan di daerah Sinam khususnya tersebut. Apa masalah yang dibawa atau terjadi dengan si remaja yang membawa anak tersebut? Apakah dia punya kebutuhan lain? Apakah dia punya ketergantungan lain? Kita nggak tahu. Yang jelas dia itu dikatakan punya anak. Iya, dia punya anak. Yang seperempuannya itu ada punya anak. Dan kalau kita katakan dia keperluan uang dengan cara begitu, berarti ada keperluan yang khusus bagi dia. Perlu apa? Nah, kalau kita perhatikan itu, kalau kita telusuri, kepolisian lah yang paling tahu. Dan kita tahu bahwa itu hanya kita tidak menyebutkan atau dapat memastikan bahwa itu oleh karena hal tersebut. Itu hal yang tidak bisa kita sebutkan untuk kejadian itu masalahnya. Jadi yang jelas orang itu kenal karena ada keperluan yang khusus, tapi bukan keperluan untuk karena kemiskinan, bukan. Itu kita katakan tadi, bicara tentang kesejahteraan, kita sudah mampu sebenarnya. Hanya keperluan kita ini kan makin besar, kehidupan kita ini makin besar juga keperluan atau kebutuhan kita. Itu yang membuat mereka itu berkeinginan yang bukan-bukan. Nah, itu aja. Oke, berarti itu orang pendatang yang udah bertempat tinggal di Sinam. Iya. Tapi dibantu oleh penduduk Sinam gitu kan. Iya. Terus kalau tentang ketertiban masyarakat dan keamanan ini, kalau semisalnya Bapak terpilih menjadi Cakades, mudah-mudahan kan Bapak. Iya, jadi kepala desa. Untuk meningkatkan keamanan Desa Pemangkat Kota ini, rencana Bapak apa aja? Nah, jadi kita kalau memang saya terpilih, insya Allah kalau kita dapat membentuk suatu keamanan desa, paling tidak masing-masing RT kita harus membuat suatu kegiatan yang memang dapat mencegah hal tersebut. Mudah-mudahan kalau kita melaksanakan untuk pencegahan di masing-masing RT, otomatis pekerjaan itu dapat lebih ringan. Dan kita punya laporan, nanti laporan kita kan berada di Babin sini. Andai kata kerjasama kita itu lebih baik, seperti dulu lah, kita umpamanya ada kegiatan untuk mencegah pencurian, pencegahan narkoba, kita adakan pos ronda malam. Ya, kalau pos ronda malam itu kita adakan, ya rasanya
tidak sulit juga untuk mencegah hal tersebut. Dan karena posisi kita juga ini berada di pinggiran jalan raya, Iya. jadi kegiatan itu tidak bisa kita harus menetralisir dengan sendirinya kalau tidak dibantuan oleh penegak hukum setempat. lain. Nah itu, jadi kita tidak bisa membuat satu kebijakan yang otomatis untuk khusus kita, karena daerah kita ini adalah tempat jalannya atau lalu lalangnya orang luar masuk dan keluar di sini. Nah itu aja, mungkin kita nanti bisa membuat atau satu kegiatan lah yang bisa menjaga khususnya desa kita sendiri. Oke. Pak, itu kan kemarin kan saya juga berbicara tentang ini sama calon yang lain. Iya. Katanya itu kan ada di setiap dusun itu sudah memiliki yang namanya poskamling. Poskamling, benar. Tapi kan tetapi beberapa kejadian itu tetap ada kan Bapak kan. Iya. Misalnya nih, maksud saya itu tadi Bapak itu kita kan udah ada poskamling. Untuk meningkatkan sistem poskamlingnya itu kedepannya itu bagaimana? Benar, kalau memang poskamling memang sudah ada sejak dulu. Tapi kan poskamlingnya itu kan tidak aktif sampai saat ini. Yang kita jadikan sebagai penjaga itu siapa? Yang untuk kegiatan beliau itu dapat tidak dibantu oleh atau penegak hukum atau kepolisian yang membantu, kan, mengarahkan. Kita hanya kalau tidak ada bantuan atau dorongan dari pihak atasan, kita melakukan poskamling tidak dijaga ataupun tidak dibantu oleh pihak kepolisian ataupun pemerintah pemerintah kecamatan, kita nggak bisa jalan. Karena sekarang masyarakat udah pada pintar semua. Pintar dalam arti untuk menghilangkan ataupun berlindung dari kegiatan-kegiatan pamannya. Kalau kita ingin jaga malam, ronda malam, aduh Pak, kami tidak bisa karena yang di situ nggak jaga malam, di sini nggak. Jadi ada kesatuan. Kalau nggak ada kesatuan, segala sesuatunya tidak bisa beres kalau kita kerjakan. Mungkin itu ya Bapak ya. Menurut Bapak Murni itu harus ada bantuan dari penegak hukum lainnya. Menurut Bapak kan. Oke Bapak, mungkin itu saja tentang keamanan ketertiban masyarakat yang kita bahas hari ini. Jadi kita udah membahas tentang keamanan ketertiban masyarakat. Ini yang terakhir Bapak. Kita akan membahas tentang bidang olahraga. Tentunya kan di Sinam ini khususnya itu kan udah banyak banget lapangan untuk olahraga, memfasilitasi banget gitu kan. Terus bagaimana Bapak menanggapi tentang kegiatan olahraga atau kegiatan anak muda zaman sekarang olahraga? Menurut Bapak itu bagaimana? Nah itu yang lebih bagus, karena dengan berolahraga hidup kita jadi sehat. Dengan sehat berarti kita dapat bekerja. Dengan bekerja berarti kita dapat mencapai kehidupan kita yang sejahtera. Itu yang paling tingkatan, paling susunan yang paling bagus. Oleh karena itu kita dukung sepenuhnya. Kegiatan yang ada sejak dari beberapa tahun, dari kegiatan itu futsal. Futsal dengan adanya gedung futsal di Sinam, dengan adanya lapangan badminton walaupun hanya sederhana, itu lapangan badminton di daerah Jembatan 8 Coleng itu hasil kerjasama dari zaman saya masih agak bisa bermain. Kami itu selalu kumpulkan uang untuk membuat lapangan badminton. Sementara itu memang lapangan badminton itu berada di pinggir-pinggir gunung. Karena itu suatu kegiatan yang bersifat sosial, jadi kita sambil bermain, ya berolahraga, kita mendapat juga teman. Nah di situ kita punya keuntungan, kelebihan. Apalagi futsal dengan pemain yang ramai, cukup ramai, dan ruangannya juga tidak terlalu besar, itu dapat menjadikan kita atau mendapatkan teman yang banyak. Jadi sehingga kita yang berada di Pemangkat Kota ini ada 2 tempat yang bisa kita jadikan
pertemuan yang rutin. Dan tambah lagi sekarang ada kegiatan gasing. Nah, gasing inilah yang perlu kita benahi lagi. Mudah-mudahan andai kata saya punya kesempatan untuk menjadi kepala desa, memang tempat olahraga harus kita ditambah banyak lagi. Umpamanya lapangan voli itu kan terlalu sempit, kita buatkan di mana yang bagus dan aman dari kegiatan-kegiatan orang. Nah, seperti yang ada lapangan voli di pinggiran Hasanuddin ini kan di pinggir laut. Setelah di pinggir laut, di depan rumah lagi, di rumah masyarakat. Warga, ya. Sehingga sulit untuk kita melaksanakan yang sifatnya pertandingan besar-besaran, nggak ada. Nah, lain halnya dengan futsal. Nah, sehingga dengan adanya kegiatan olahraga tadi saya katakan, dengan ada rentetan itu sehingga kita menjadi sehat dan sejahtera. Itu harapan kita. Mudah-mudahan kita lanjutkan. Apalagi saya ini orang yang suka olahraga. Sampai sekarang usia tua pun saya masih berolahraga. Tentunya badminton tetap saya laksanakan setiap di bidang minggu. badminton ini kan ya. Iya. Karena badminton tuh kan hobi banget orang-orang tua di Sinam tuh banyak banget main badminton benar, gitu kan benar. Bapak. Gini Bapak, futsal tadi. Iya. Cerita futsal karena saya juga penikmat banget olahraga gitu kan. Juga sekarang lagi ada turnamen futsal. Iya. Cuman kan Bapak kalau futsal di Sinam nih kan bukan orang Sinam yang punya. Iya. Kan Bapak? Iya. Ya, jadi bagaimana Bapak, kan misalnya ini ada anak-anak kecil mungkin dia kesulitan biaya, sedangkan di futsal itu kan harus bayar. Iya. Apakah tidak ada negosiasi untuk penduduk asal itu, entah ada diskon berapa persen, entah ada pemotongan berapa lah gitu pokoknya. Menurut Bapak bagaimana? Sebenarnya kalau memang lapangan itu sudah memenuhi persyaratan untuk anak-anak dan kegiatannya juga tidak terlalu mahal. Kalau saya tahu bahwa untuk 1 jam permainan itu 1 jam itu 100.000. 100.000 kalau ke satu jam itu berarti 4 regu mainnya. Iya. Berarti 1 regu kan 1 kali putaran kan 15 menit. Iya. Jadi kalau permainan bolak-balik itu setengah jam kalau 4 regu berarti 1 jam. 1 jam kalau 4 regu kali 6, 4 kali 6 24 orang. Pemain cadangan lagi anggaplah sudah 30 orang, 25 orang. 100.000 dibagi 25 cuman 4.000. Iya. Nah, 4.000 ya, 4 Iya. ribuan. Masa kan kalau kita masih umpamanya nggak ada uangnya untuk anak kecil. Iya kan? Iya. Biaya ringan sebenarnya, lain Iya. dengan main tenis. Biaya ringan ya, main tenis itu raketnya aja udah ratusan ribu. Nah, kalau main badminton itu kalau paling minimal raketnya sudah umpamanya yang 300-an. Kita nggak sampai ke atasan lah, jutaan nggak Iya, usah. iya. Nah, berarti kita bisa bermain, bisa sederhana istilahnya, ekonominya juga mampu. Oke, berarti Iya. itu standar kan Bapak kan, menurut Iya. Bapak Murni itu futsal itu standar. Oke Bapak, mungkin sampai di sini pembicaraan Iya. kita ini Iya. ngobrol-ngobrol sama Bapak Murni. Oke. Cuman saya minta satu Bapak, Nah, prioritas Bapak untuk menjadi Cakades pemangkat kota itu apa? kalau prioritas saya udah utamanya kita akan mencapaikan kesejahteraan masyarakat Oke. Sinam. Kesejahteraan masyarakat. Nah, Wow. Untuk oke. sobat podcast 28, untuk lebih dalam lagi tentang kesejahteraan masyarakat, kita akan membahas di video berikutnya. Mungkin sampai sini Bapak Ya, obrolan kita. Terima kasih untuk Bapak Murni telah Iya. menyempatkan waktunya untuk Sama-sama. ngobrol asik. Iya. Oke Bapak ya. Sama-sama. Ayo. Lanjutkan video selanjutnya sobat podcast 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh.